Nah, udah nggak? Udah muncul Mas Sidik. Ya udah. Muncul ya? Oke, oke, oke. Ini kita langsung mulai aja kali ya. Ya, boleh Mas Sidik, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, mungkin aku ngucapin terima kasih banyak dulu ini buat Vitakom dan Lumix Indonesia yang udah memfasilitasi workshop kita kali ini. Karena dengan adanya kerjasama dengan Vitakom dan Lumix Indonesia, akhirnya kita bisa kumpul bareng-bareng di sini buat sharing-sharing seputar videografi. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang materi yang cukup menarik, yaitu tentang videografi for photographer. Karena ini kenapa materinya menarik? Karena sedikit cerita, dulu tuh emang aku awalnya dari belajar foto dulu. Belajar foto, sering hunting. Nah, akhirnya mulailah shifting ke videografi. Jadi mungkin ini bisa jadi sekalian sharing pengalaman juga gimana caranya aku dulu belajar dari awalnya belajar fotografi, jadi ke videografi. Nah, sebelumnya ini mungkin sedikit perkenalan dulu dari aku. Mungkin ada yang belum tahu atau misalnya yang baru join di Zoom terus belum kenal siapa yang ngomong yang lagi ngomong sekarang. Jadi yang belum kenal, perkenalkan nama aku Muhammad Sidik, atau biasanya orang-orang tuh kalau misalnya di sosial media kebanyakan tahunya dengan username @berbagarkurus. Jadi sekarang aku seorang freelance videographer sekaligus juga bikin-bikin konten di sosial media. Konten aku kebanyakan bicaranya seputar traveling, seputar fotografi, seputar videografi, seputar tips and trick. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan fotografi, videografi, traveling, outdoor lifestyle, kalian bisa mampir ke sosial media aku. Itu di @backpackerkurus. Tuh. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi, sesuai dengan tema yang udah kita bahas di awal, jadi mengapa sih videografi gitu? Kenapa harus videografi? Kenapa sekarang tuh orang-orang tertarik banget nih sama videografi? Kenapa banyak fotografer yang akhirnya mau buat belajar videografi? Kenapa juga fotografer tuh sekarang harus belajar videografi? Nah, jadi mungkin kita akan sedikit bahas tentang awalnya dulu ya, tentang perkembangan teknologi yang sekarang tuh semakin sangat-sangat pesat. Kalau misalnya dulu, ya tuh dapat informasi itu dari media-media cetak kayak misalnya koran, dari majalah, atau misalnya dari media cetak lainnya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman yang cukup ya sangat pesat sih bisa dibilang. Nah, ini perkembangan zaman itu bukan cuma merubah teknologinya doang, tapi merubah cara kita untuk mengkonsumsinya juga gitu. Yang awalnya kita nyari informasi itu di koran, di media cetak, akhirnya kita bisa mendapatkan informasi itu lewat media digital, lewat sosial media, lewat berita online, dan lain-lain. Nah, jadi perkembangan teknologi ini juga mendorong perkembangannya sosial media. Nah, salah satu riset di bulan Januari 2021 itu tuh ada mengatakan kalau misalnya di Indonesia tuh sekarang ada 170 juta orang pengguna sosial media yang aktif dan 168 juta di antaranya itu dia mengkonsumsi sosial media tuh lewat smartphone atau lewat mobile. Jadi mungkin di sini kita bisa lihat dan kita bisa ngebayangin kalau misalnya sekarang tuh semuanya udah serba fleksibel gitu. Jadi perkembangan teknologi itu bukan cuma ngubah teknologinya doang lebih canggih, tapi juga ngerubah kebiasaan kita untuk mengkonsumsi teknologi. Dan itu juga ngerubah industri akhirnya. Kita lihatlah kayak misalnya sekarang sosial media tuh misalnya salah satu yang besar sekarang Instagram. Dulu tuh awal pertama kali Instagram dibuat kan itu emang awalnya buat sharing fotografi kan, buat sharing foto gitu. Tapi sekarang Instagram ngumumin sendiri secara official kalau misalnya mereka bukan lagi sebuah aplikasi buat sharing foto, tapi mereka akan shifting ke video. Nah, ini membuktikan kalau misalnya permintaan mengenai video itu sekarang semakin meningkat. Dan inilah yang jadi salah satu daya tarik yang bisa kita manfaatkan supaya kita akhirnya bisa menyesuaikan dengan industri gitu. Nah, mungkin kenapa fotografer sekarang harus belajar videografi. Nah, kita lihatlah sekarang konten-konten itu sekarang yang dikonsumsi sama kita tuh kebanyakan konten-konten yang ringan, yang singkat. Kebanyakan juga sekarang fotografer udah mulai bikin behind the scene video, mereka udah bisa bikin video-video singkat di Instagram atau di aplikasi TikTok misalnya. Nah, itulah kenapa videografi itu jadi sangat penting sekarang buat fotografer terutama. Nah, kita akan bahas tentang fotografi versus videografi dari message delivery-nya atau dari penyampaian pesannya. Jadi secara basicnya mungkin ya, ketika kita berbicara seputar fotografi,
yaitu berbicara, kita menyampaikan pesan lewat hanya satu gambar saja atau satu frame gitu. Nah, tapi lewat videografi kita tuh bisa berbicara, kita bisa menyampaikan pesan tuh lewat banyak sekali media, lewat beribu-ribu gambar dan lewat suara juga. Jadi inilah salah satu hal yang membuat videografi itu menjadi daya tarik. Next, nah buat kalian yang emang awalnya belajar foto nih terus pengen video. Nah kalau aku sendiri itu ngebagi videografi itu menjadi dua. Jadi ada yang emang tujuannya untuk casual dan ada yang tujuannya emang untuk profesional. Nah untuk yang casual mungkin yang kayak fotografer yang butuh teknik videografi untuk bikin BTS misalnya, untuk bikin behind the scene, atau misalnya untuk bikin konten-konten di Instagram dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya yang profesional, ini tuh ketika videografi ini untuk kebutuhan profesional, ini emang membutuhkan banyak banget teknis-teknis dan membutuhkan hal-hal yang lebih serius. Kayak misalnya ketika kita bikin iklan, ketika kita bikin short movies, ketika kita bikin film, itu banyak banget teknis-teknis atau standar-standar yang harus kita penuhin. Tuh. Nah, next. Oh ya, sebelumnya ini kayak workshop-nya santai aja sambil sharing-sharing. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga boleh langsung di kolom chat aja. Begitu Teman-teman guys, kita santai aja. Untuk yang mau tanya nanti boleh langsung open mic atau di kolom chat ya nanti ya. Biar kita langsung Nah, biar ya, gitu. interaktif workshopnya. Yoi. Supaya nggak cuma Santai satu aja arah sih. doang ya Mas Sidik ya. Itu santai. Jadi Oke, mungkin kalau silakan, misalnya Mas ada yang Sidik. mau tanyain langsung aja bisa. Nah, yang selanjutnya nih, jadi ketika kita shifting nih, biasanya dari fotografi ke videografi, kan kalau misalnya kita ngomongin fotografi, kita ngomongin satu gambar. Gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan lewat satu gambar itu, gitu, secara keseluruhan. Nah, tapi ketika video kan kita banyak gambar nih, banyak gambar yang kita ambil. Nah, ada istilah yang namanya FPS atau frame per second. Mungkin kalian juga sering nih dengar, apalagi yang udah sering berhubungan dengan videografi, pasti sering yang dengar yang namanya istilah FPS atau frame per second. Misalnya 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, dan seterusnya. Nah, jadi FPS ini adalah singkatnya adalah banyaknya gambar yang ditangkap sensor tuh per sekian per detik. Jadi misalnya 24 fps itu berarti dalam 1 detik ada 24 gambar yang ditangkap kamera. Karena kalau misalnya kita breakdown sebenarnya video yang kita ambil tuh itu kumpulan gambar yang berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerekam 120 fps berarti itu ada 120 gambar yang diambil dalam 1 detik gitu sih singkatnya. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung seputar 24 fps itu apa ya, 30 fps itu apa ya, jadi itu adalah banyaknya gambar yang diambil kamera dalam 1 detik. Oke, next. Nah, FPS ini juga berhubungan banget sama yang namanya slow motion. Mungkin kalian mungkin sering banget dengar istilah yang namanya slow motion. Kenapa? Karena slow motion ini adalah salah satu hal yang mungkin banyak disukai oleh videografer. Kenapa? Karena slow motion ini memberikan banyak efek-efek kayak misalnya dramatisasi gambar. Terus misalnya ketika kita menggunakan slow motion pada objek yang bergerak cepat, itu akan memberikan gambar-gambar yang lebih dramatis dan lain-lain. Nah, jadi tapi ada beberapa hal juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan slow motion. Jadi misalnya nih, urutannya gini ya, ketika kita mau bikin video, kita harus tentuin dulu outputnya bakal di berapa fps. Jadi base frame rate-nya mau di berapa nih. Misalnya aku mau bikin video, nah itu misalnya base frame rate-nya 30 fps. Nah, berarti ketika aku syuting, aku harus syuting itu di 30 frame per second ke atas. Nah, aku biasanya syuting di 30 fps itu untuk kebutuhan video yang nggak perlu slow motion. Misalnya kayak interview, atau misalnya aku butuh suaranya, nah aku biasanya ngambil di 30 fps. Misalnya kayak syuting-syuting interview, orang ngobrol, karena kan itu nanti nggak akan di slow motion. Jadi biasanya aku syuting di 30 fps. Nah, beda lagi kebutuhannya kalau misalnya aku butuh buat slow motion, misalnya kayak aku syuting di pantai, aku syuting di air terjun misalnya, nah aku butuh gambar air terjunnya yang lebih slow gitu, nanti waktu editing, nah aku bakal ngambil 30 frame per second ke atas, kayak misalnya 60 fps, 160 fps. Nah kalau biasanya aku tuh ngambil di 180 fps, jadi kalau misalnya kalian lihat video-video aku di YouTube, di Instagram, yang slow motionnya lumayan lambat, itu aku ambil di 180 fps. Karena sekarang aku kan pakai Lumix G5. Nah, Lumix G5 ini dia bisa ngambil 180 fps gitu. Nah, ini ada salah satu video yang aku buat kemarin untuk salah satu klien travel agency. Nah, di sini juga aku banyak menggunakan slow motion. Jadi mungkin kalian bisa lihat di video ini.
mungkin kalau misalnya kalian yang nanya waktu aku ambil video ini videonya diambil kebanyakan pakai 180 fps. Misalnya tadi waktu footage bendera, waktu footage burung, itu aku ambil pakai 180 fps. Nah, salah satu keunggulan ketika kita pakai slow motion adalah yang pertama kita bakal dapat dramatisasi gambar. Yang kedua adalah ini menghindari shaking. Jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil yang bagus, kalian bisa pakai slow motion. Tuh, jadi. Nah, next kita akan bahas tentang kamera for video. Jadi buat kalian fotografer yang pengen belajar video nih, sebenarnya tuh fitur dari kamera foto dan video ini beda. Jadi biasanya kalau misalnya kamera foto, dia tuh cenderung nggak ada fitur-fitur untuk video. Kayak misalnya nih, kamera untuk foto tuh biasanya nggak ada jack mikrofon. Nah, sedangkan kalau misalnya kamera yang emang buat videografi tuh dia ada jack mikrofon. Terus misalnya kalau misalnya kamera untuk videografi, biasanya dia ada namanya flat profile buat pixel profilnya. Terus ada juga IBIS-nya biasanya. Terus misalnya kualitas perekaman videonya lebih bagus. Nah, jadi sebenarnya untuk kebutuhan yang lebih profesional, misalnya kalian emang pengen belajar videografi untuk kebutuhan profesional gitu, untuk kebutuhan mencari klien-klien misalnya. Nah, itu emang butuh kamera yang mumpuni untuk videografi, karena biasanya kamera-kamera untuk fotografi itu kurang mumpuni untuk misalnya urusan videografi profesional. Nah, mungkin ini jadi salah satu kendala ya, kayak misalnya, jadi gimana nih ketika misalnya aku punya kamera cuma satu, tapi aku nggak bisa nih buat nyiapin budget lebih buat beli kamera video. Nah, kalau aku sendiri, aku pakai Lumix G5, yang dimana itu adalah hybrid kamera. Jadi, hybrid kamera ini adalah di mana fiturnya itu bisa mendukung untuk fotografi dan videografi. Biasanya 60% untuk videografi dan 50% untuk fotografi. Jadi buat yang kalian lihat sekarang nih, aku pakai buat lagi live Zoom ini aku pakai Lumix G5. Nah, dia itu fiturnya 60% untuk video dan 40% untuk foto. Jadi Lumix G5 ini dia untuk kebutuhan profesional itu sangat bisa dan bagus. Nah, tapi kualitas fotonya juga masih bagus. Jadi kok buat kalian yang lihat konten-konten aku di Instagram atau enggak lihat konten-konten foto aku dimanapun, itu kebanyakan diambil pakai Lumix G5. Jadi secara kualitas foto dia masih sangat bagus, dan secara kualitas video dia juga sangat bagus karena bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Jadi ini adalah salah satu tips buat kalian yang emang cuman punya satu kamera, tapi kalian pengen menguasai fotografi dan videografi. Next, kita bakal bahas shutter speed untuk kebutuhan videografi. Jadi mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan fotografi, kita kenal shutter speed ketika kita pakai shutter speed yang rendah, itu bakal ngasilin gambar yang blur. Tapi ketika kita pakai ketika kita pakai shutter speed yang cepat, kita bakal dapat gambar yang freeze. Nah, tapi untuk videografi, jadi di sini tuh ada rules di mana kita itu harus pakai shutter speed 2 kali dari FPS yang kita pakai. Jadi misalnya nih, kan tadi aku pakai 30 fps. Nah, itu aku harus pakai shutter speed yang 2 kalinya, berarti 1/60. Jadi kalau misalnya aku pakai FPS yang 60 fps, aku ngerekam video pakai 60 fps. Nah, aku harus pakai shutter speed itu 120 fps, 120 shutter speednya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kalau misalnya kita ngomongin shutter speed, itu bakal nimbulin yang namanya motion blur. Jadi kenapa kita harus pakai 2 kali dari fps, itu biar ada motion blur yang normal. Karena ketika kita ngelihat mata kita normal, misalnya ketika kita lihat mata kita secara normal, itu ketika benda bergerak kan pasti ada motion-nya, pasti ada blur-nya. Nah, ketika kita pakai shutter speed yang terlalu tinggi, itu ngilangin blur itu dan ngurangin efek natural dan sinematiknya gitu. Nah, ini juga ketika kita pakai shutter speed yang terlalu tinggi, itu juga kadang-kadang untuk beberapa kondisi itu bakal nimbulin yang namanya flicker. Flicker tuh kalau misalnya kalian ngerekam video malam-malam nih biasanya di dalam ruangan atau kayak lagi di kafe di mana gitu. Nah, itu ada kayak garis-garis di video kalian, itu namanya flicker. Nah, gimana cara ngatasin flicker? Biasanya kalau aku tuh pakai shutter speed-nya di kisaran 1/100. Itu. Jadi 1/100 buat ngilangin flicker. Next, kita bakal bahas tentang shoot size kamera. Jadi, buat kalian yang ingin belajar videografi, salah satu hal yang biasa aku terapin di video-video aku adalah aku selalu menerapkan shoot from wide to detail. Jadi biasanya kalau misalnya dalam satu adegan, dalam satu scene, aku pasti ngambil ada wide-nya, ada
mediumnya, ada close up. Untuk apa? Untuk memberikan penekanan pada suatu adegan, atau enggak kayak untuk menekankan ekspresi, untuk memberikan pesan tertentu. Jadi kalau misalnya kalian eh, apa namanya mau buat video terus kalian pengen ngasih pesan tertentu, kalian bisa mainin si shoot size ini. Kayak bosan ada yang angkat tangan deh. Ada yang mau nanya? Ya, ya Mas. Aku mau tanya Kalau mengenai ditahu tadi yang itu gimana? So ada bisa di on cam. halo, halo, ya Mas. Halo, ya. Mau tanya Gimana? mengenai tadi masalah shutter speed kan 2 kali FPS ya. Biasanya kan aku kadang kalau mau ngambil slow motion kan aku pakai 100 FPS-nya. Nah, otomatis berarti shutter speed-nya kan 200. 200. Yep. Nah, tapi kadang keadaan itu maksudnya cahaya tuh nggak mendukung gitu loh. Jadi gelap, agak gelap. Itu gimana ya menyiasatinya? Nah, jadi ada ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebenarnya ketika kita mau ngambil slow motion. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil slow motion, misalnya kita pakai 100 fps, otomatis kan ketika kita pengen dapat motion blur yang normal, kita harus pakai shutter speed-nya di 200 shutter speed di 200. Nah, buat salah satu hal yang harus diperhatikan adalah si penataan lampunya juga. Jadi biasanya kalau misalnya aku sendiri ketika aku pakai slow mo, biasanya aku untuk kebutuhan outdoor. Jadi misalnya kalau kan kebanyakan bergerak di traveling. Jadi ketika aku jalan-jalan, nah biasanya aku tuh kalau misalnya ngambil slow motion di 180 fps misalnya, nah kan aku pakai shutter speed di 2 kalinya. Nah biasanya itu aku manfaatin cahaya outdoor yang lebih kuat, gitu. Jadi gambarnya nggak terlalu gelap. Tapi kalau misalnya indoor, kita bisa manfaatin cahaya-cahaya lampu. Kayak misalnya kita bisa pakai external lighting dan lain-lain. Tapi kalau misalnya emang nggak ada external lighting, berarti yang harus kita korbankan adalah ISO-nya. ISO-nya kita ISO-nya harus ditinggiin. Kalau nggak kita pakai lensa dengan aperture yang lebih besar, biasanya 1.4, 1.8 gitu sih biasanya ya. ISO-nya sampai berapa ya kalau untuk video yang kiranya hasil gambarnya nggak noise banget? Nah, jadi sebenarnya kemampuan tiap kamera itu beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu nih batas kemampuan kamera kita itu di mana. Jadi kenapa pentingnya, salah satu pentingnya untuk ngulik kamera sendiri adalah kita jadi tahu, oh batas kamera kita itu dia ISO-nya segini. Nah, kalau kamera saya di Lumix G5 ini biasanya saya bisa pakai sampai 1600. Nah, di atas sana udah mulai timbul noise dan grain gitu. Biasanya sih. Oke, terima kasih. Jadi emang kayaknya kita harus mengorbankan salah satu sih. Kalau misalnya kita emang nggak punya kayak tambahan lighting. Jadi kalau misalnya saya biasanya emang syutingnya indoor nih, terus kayak bisa syuting produk indoor buat slow motion. Nah, ketika emang nggak ada lampu atau nggak ada lampu eksternal, biasanya saya syutingnya di luar buat dapetin available light yang lebih mumpuni, yang lebih cukup gitu. Atau nggak misalnya saya syutingnya di pinggir jendela biar dapat cahaya yang lebih maksimal. Itu sih. Oke, makasih. Gimana, masih ada yang mau ditanyain? Sudah, Mas. Oke, kita lanjut ya. Tadi di shoot size. Nah, ini adalah salah satu shoot breakdown mungkin ya yang biasanya aku ambil. Jadi kalau kalian lihat biasanya tuh aku ngambil salah satu adegan itu dari wide dulu, medium, dan close up. Ini buat ketika kita pakai shoot size yang beragam, ketika kita pakai shoot size yang bervariasi, itu bakal memudahkan kita untuk mendeliver pesan dan membuat video itu menjadi lebih menarik dan nggak ngebosenin. Jadi kalau kalian lihat di sini ada shoot wide, ada shoot medium, dan ada close up. Next, kita bahas tentang kamera movement. Nah, ini salah satu hal mungkin yang jadi favorit aku sih kalau misalnya ketika ngambil video ya. Kenapa? Karena lewat kamera movement ini kita bisa ngasih pesan, kita bisa ngasih kesan tertentu, kita bisa ngasih efek yang lebih dinamis dan dramatis kepada video kita. Jadi basic kamera movement sebenarnya di sini ada dolly atau biasanya disebut track juga, track in, track out. Ada pan yang kameranya nengok kiri kanan, pan right dan pan left. Ada juga pedestal up dan pedestal down, itu kameranya naik turun. Ada tilt juga yang kameranya nengok ke atas ke bawah. Ada track atau biasanya yang disebut juga crab right dan crab left.
Yang terakhir adalah roll, kameranya ke kanan dan ke kiri, gitu, muter. Nah, jadi ini sebenarnya basic kamera movement yang biasanya yang udah basic sih, basic. Maksudnya kayak ini dasar banget. Dan ini kita bisa kombinasiin buat ngasilin sebuah kamera movement yang lebih kreatif. Jadi di sini ada beberapa kamera movement yang kita bisa kolaborasiin. Jadi misalnya kita kolaborasi ini, track in sambil tilt down. Kita track in sambil tilt down bisa. Nah, terus kita juga bisa pedestal down, ini yang kiri bawah, itu kameranya turun ke bawah. Itu kamera movement namanya pedestal down. Nah, yang kanan atas itu kita bisa kombinasi juga, track in sambil tilt up, terus kita sambil nge-orbit satu subjek atau satu objek. Nah, yang paling kanan bawah itu namanya track in sambil tilt up. Jadi kameranya maju sambil tilt up ke atas. Nah, kalau misalnya kalian pakai gimbal atau stabilizer, kalian bisa mainin tuh di situ dengan settingannya masing-masing. Kan ada tuh, ada pan, ada tilt, dan ada buat rollnya juga. Nah, jadi kamera-kamera movement itu ngebuat video kita itu menjadi lebih dramatis. Dan ngebuat video kita itu menjadi lebih dinamis. Gitu. Karena kalau misalnya salah satu kamera movement yang jadi favorit aku adalah ketika misalnya ngesut bangunan atau kayak ngelihat sebuah interior yang bagus, biasanya aku pakai tilt up sambil track in. Jadi ngeliatin ngasih efek kayak megahnya sebuah bangunan gitu. Nah, ini next-nya adalah ketika kita pakai kamera movement, gimana caranya kita bisa dapat gambar yang steady atau gambar yang stabil. Nah, jadi ada beberapa cara buat dapetin gambar yang stabil. Yang pertama itu pakai gimbal. Kalau misalnya emang kebutuhan kita untuk videografi yang lebih serius, untuk videografi yang lebih ke arah profesional, gimbal itu menurut aku jadi hal yang sangat wajib. Kenapa? Karena hampir semua video yang aku ambil untuk project-project yang lebih serius, itu aku selalu sedia gimbal untuk kebutuhan kamera movement yang nggak sekedar maju mundur. Jadi untuk kamera-kamera movement yang agak agak ribet, itu biasanya aku pakai gimbal. Nah, gimbal aku pakai sekarang itu dari Moza Air Cross 2. Siapa tahu ada yang nanya nanti. Nah, yang kedua adalah kita juga bisa dapat gambar yang stabil dengan teknik handheld yang benar. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita punya kamera, tapi kamera kita itu nggak punya stabilizer di dalam bodinya, atau lensa kita nggak ada stabilizer. Gimana caranya teknik handheld yang pas supaya gambar kita itu stabil. Jadi biasanya kalau dulu tuh belum pakai Lumix G5 tuh aku pertama kali pakai DSLR dan pakai Lumix G7, kan itu belum ada body stabilizer itu. Nah, biasanya tuh aku manfaatin strap kamera, jadi dikalungin, terus ditarik ke depan biar ada porosnya, supaya bisa pan, bisa right dengan lebih stabil. Kalau enggak, kalian bisa manfaatin ini sih, kayak teknik-teknik yang agak floating. Jadi kalau misalnya kalian megang kamera yang still nih, kalian nggak ada tripod, kalian bisa manfaatin kayak efek-efek yang agak floating dikit gitu, supaya ngehasilin gambar yang nggak terlalu shaking, itu getar-getar kecil. Nah, karena itu nggak enak kalau misalnya dilihat. Jadi kayak ada lebih efek kayak kamera yang dipanggul kan, kalau misalnya kita lihat film, kalau dipanggul terus handheld, itu ada efek-efek yang floating dikitnya. Nah, yang terakhir adalah bisa manfaatin tripod. Jadi kalau misalnya biasanya buat fotografer kan itu tripodnya itu biasanya pakai ball head atau enggak pakai yang standar. Nah, biasanya kalau untuk videografi itu head itu diganti pakai fluid head. Karena itu lebih mendukung buat videografi. Jadi kita bisa tilt dengan stabil menggunakan fluid head namanya. Nah, next ini salah satu kamera movement yang aku ambil pakai gimbal atau pakai stabilizer. Jadi ini sambil track in, terus aku kameranya tilt up ke atas sedikit. Ini ngasih efek yang lebih megah dan ngasih efek yang lebih dinamis ke video kita. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa membantu kita kalau misalnya kita nggak punya gimbal atau nggak punya stabilizer. Jadi beberapa kamera sekarang itu dia udah punya in-body image stabilization namanya. Jadi di sini salah satu kamera yang aku pakai sekarang, Lumix G5, ini dia punya namanya True Axis Image Stabilization di bodinya. Jadi di bodinya itu sensornya tuh gerak supaya dia bisa stabilin gambar yang kita ambil. Jadi ketika kita handheld, ketika kita syuting nggak pakai gimbal, itu bisa lebih stabil karena sensornya bergerak untuk mengkompensasi getaran yang ada di tangan kita. Ini salah satu video yang aku ambil, kebanyakan handheld, itu 90% handheld, jadi 10% pakai gimbal, video yang sebelah kanan sini.
pakai handheld, pakai Lumix G5, pakai lensa yang buat tadi, lensa wide dan lensa zoom lensa prime 40. Jadi ini salah satu fitur yang aku suka juga di Lumix G5. Kenapa? Karena dia tuh punya sistem IBIS Embodied Image Stabilization tuh yang menurut aku ini salah satu yang keren banget sih dan useful banget. Karena kalau misalnya syuting travel apalagi aku kebanyakan pakai gimbal tuh cuman untuk shoot establish, shoot wide untuk adegan-adegan yang butuh lensa wide. Yang bisa aku pakai gimbal. Tapi untuk close up, medium shoot itu biasanya aku handheld aja dan pakai Lumix G5 ini dia udah ngasih gambar yang sangat-sangat stabil. Nah, ini next yang salah satu hal yang penting juga dalam videografi adalah color profile. Jadi mungkin kalian sering dengar nih yang namanya flat profile. Kalau nggak syutingnya pakai flat dong, syutingnya pakai warna yang abu-abu. Nah, itu namanya flat profile. Jadi dalam videografi itu ada beberapa profile yang bisa kita color profile yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya di video ini, itu aku pakai Cinelight-D namanya di Lumix G5. Nah, tapi di Lumix G5 juga ada flat profile namanya V-Log. Itu. Jadi ketika kita pakai V-Log, kita bakal dapat dynamic range yang sangat luas. Jadi dynamic range itu adalah kemampuan kamera untuk menangkap detail di bagian highlight sampai bagian shadow. Jadi ketika kita pakai V-Log ini, dia bakal ngasih kita detail di bagian highlight dan di bagian shadow yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita syuting siang hari, biasanya problemnya adalah kita mau ngambil detail di bagian shadow, di bagian yang gelap, tapi highlight-nya jadi hilang. Karena kita butuh cahaya yang lebih banyak. Nah, tapi ketika kita pakai, kita pengen dapat detail di bagian highlight, itu shadow-nya hilang. Karena itu udah nggak ketolong lagi. Nah, biasanya untuk kondisi masalah seperti itu biasanya pakai V-Log namanya. Jadi V-Log ini dia bakal ngasih kita detail yang lebih baik di bagian highlight dan di bagian shadow. Next kita bakal bahas tentang video quality. Jadi kalau misalnya di foto mungkin ada raw footage dan ada JPEG misalnya. Nah, di video juga ada seperti itu. Nah, kalau misalnya di video kita itu sekarang kebanyakan kamera tuh dia udah bisa ngerekam sampai 4K. Di kamera yang aku pakai sekarang, Lumix G5 itu dia bisa ngerekam 4K sampai 60 fps. Jadi bisa dapat 4K dan bisa dapat slow motion. Itu salah satu keunggulan dari Lumix G5 yang aku pakai sekarang. Nah, selain itu di kamera juga kalian mungkin sering dengar nih di videografi ada video 8 bit dan ada video 10 bit. Nah, video 8 bit sama 10 bit ini bedanya adalah di channel warnanya. Jadi ketika kita ngambil video, itu sensor kamera kayak itu menangkap 3 channel warna. Ada red, ada green, dan ada blue. Jadi kalau misalnya 8 bit, itu ada 265 di masing-masing red, di masing-masing green, dan di masing-masing blue. Jadi ketika dikaliin, itu bakal ada 16 juta kemungkinan warna. Nah, tapi ketika kita pakai video 10 bit, itu kita bakal dapat 1024 di tiap warnanya itu, di tiap channelnya. Jadi ada red, di green, dan di blue-nya itu ada 1024 channel warna. Jadi ketika warna-warna itu digabungin dan dikaliin, itu bakal ada 1 miliar warna. Jadi kalau misalnya kalian problemnya adalah ketika kalian ngambil video langit nih, terus kayak gradasinya kurang halus, kalau nggak ada color banding namanya. Nah, itu kenapa? Karena kita pakai video 8 bit. Jadi itu bakal ngasilin gambar yang lebih si gradasinya kurang halus. Tapi kalau misalnya kita pakai kamera yang 10 bit, video kamera yang bisa ngerekam 10 bit itu gambarnya bakal lebih halus. Jadi kebanyakan gambar yang aku ambil untuk kebutuhan serius, untuk kebutuhan syuting-syuting untuk traveling, syuting-syuting untuk klien, itu kebanyakan aku ambilnya di 10 bit. Nah, ini adalah salah satu keunggulan juga ketika kita pakai kamera 4K. Jadi ini adalah video yang aku ambil pakai 4K dan aku dari landscape aku scale jadi portrait. Jadi buat yang nanya di Instagram, ini aku ngambilnya pakai 4K terus aku rotate jadi landscape. Jadi enaknya pakai syuting 4K adalah ketika kita editing, kita mau ngambil video di portrait juga itu kualitasnya tetap masih terjaga dan tetap bagus. Ini juga video yang aku ambil pakai 4K waktu di Turki. Ini awalnya videonya landscape, tapi aku scale jauh portrait, tapi hasilnya
karena ngambilnya di 4K. Ya, emang sih ketika kita pakai 4K memang ada yang harus dikorbanin, kayak misalnya storage-nya tuh kalau bisa lebih cepat habis, terus ngeditnya mungkin jadi lebih workflow-nya lebih lambat karena emang jadi 4K kan juga berat. Cuman kalau untuk ke depannya, untuk jangka panjang, syuting 4K ini jadi salah satu hal yang sangat menguntungkan sih, karena jadi bisa lebih fleksibel. Nah, ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum kita lanjut? Ada nih Mas di kolom chat nih. Aku boleh bantu bacain. Oke. Dari Mas Rizky. Mas Sidik, saya punya masalah pas record atau motret pas siang hari outdoor yang hasilnya noise. Nah, itu penyebabnya apa ya, dan cara ngatasinnya gimana ya? Padahal infonya tuh nggak sampai tinggi banget. Kenapa tuh, Mas? Nah, jadi yang tadi aku bilangin, kalau misalnya setiap kamera tuh dia punya kemampuannya masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu nih di kamera kita itu batas penggunaan ISO itu sampai berapa. Karena ketika ada di setiap kamera itu ada base ISO-nya, dan ada titik di mana kayak ketika kita ngelampauin batas itu tuh hasil gambar kita jadi nggak clean lagi, jadi nggak noise lagi. Jadi biasanya kalau misalnya pakai Sony A6000, jadi biasanya sepengalaman aku pakai kamera ini sih itu udah cukup sih, udah cukup bagus. Maksudnya ketika kita syuting siang hari itu enggak, dengan ISO yang rendah itu enggak akan mungkin ada noise. Nah, pertanyaannya adalah mungkin di settingannya berarti, karena ketika kita syuting siang hari dengan ISO yang di setting rendah, di base ISO-nya itu enggak akan mungkin ada noise. Nah, ini mungkin yang harus diperhatikan dari settingan lainnya, kayak misalnya siapa tahu si di settingnya itu ke auto, jadi si ISO-nya di auto misalnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah di settingan situnya. Jadi perhatikan juga si aperture, terus perhatikan juga di shutter speed gitu. Karena kalau misalnya kita pakai base ISO, biasanya itu nggak akan noisy. Jadi dicek aja dulu settingan kameranya, dan kalau bisa pakai manual. Jadi dipastiin dulu kita syutingnya pakai mode manual, terus kita pastiin ISO-nya pakai base ISO, dan pakai picture profile yang tepat gitu sih. Jadi kadang-kadang mungkin kalau misalnya ada beberapa kamera yang kemampuannya nggak sebagus kamera-kamera yang flagship gitu ya. Nah, ketika kita syuting siang hari, terus kita pakai color profile yang standar misalnya, kan itu highlight-nya kencang banget, kontras banget. Nah, ketika kita syutingnya ngejar di highlight, terus kita turunin, kita pakai ISO-nya yang rendah, tapi kita turunin biar dapat detail di bagian highlight. Tapi waktu kita ngedit, kita naikin shadow-nya itu biasanya agak noise gitu. Jadi kalau bisa syutingnya di picture profile yang pas, bisa pakai natural atau enggak standar yang di kontrasnya diminusin aja. Gitu sih. Biasanya sepengalaman aku ya. Ya, next. Bang Sidik, kalau kita nggak ada flat profile di kamera bagaimana? Apakah ada settingannya? Nyambung ternyata dengan jawaban yang tadi. Jadi untuk kalau misalnya emang nggak ada flat profile, jadi pasti ada natural sih di tiap kamera, pasti ada natural kan. Nah, kalau nggak pakai standar, tapi settingannya diminusin. Jadi kayak misalnya kontrasnya diminusin, si saturasinya diminusin. Nah, itu bisa cukup membantu sih untuk mendapatkan hasil gambar yang nggak terlalu kontras dan nggak terlalu bisa dapat settingan yang flat gitu sih. Jadi dulu aku waktu pakai Lumix G5, waktu pakai Lumix G7 juga gitu. Jadi biasanya pakai natural, kalau nggak netral. Nah, itu terus diminusin semuanya gitu. Kalau misalnya kalian pakai Lumix, mungkin udah ada yang pakai Cinelight D. Nah, itu Cinelight D juga cukup membantu gitu. Jadi lebih ke custom aja sih kalau misalnya emang kamera kita nggak punya buat flat profile. Oke. Gitu guys. Mungkin satu lagi ya sebelum kita lanjut, Mas Sidik. Oke. Yang ini nih, tips and trick bikin video potret. Oh, cek kayak yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu nih outputnya emang untuk video potret, atau kalian pengen lebih leluasa. Jadi misalnya kan ada kadang-kadang misalnya kita syuting nih, terus kita syutingnya sebenarnya untuk kebutuhan landscape, tapi akhirnya outputnya juga kita pengen bikin potret. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, berarti kita harus syuting di resolusi yang lebih besar. Misalnya kayak tadi aku syuting di 4K. Jadi ketika aku ngedit bisa landscape bisa, dan untuk kebutuhan potret juga hasil gambarnya nggak pecah. Tapi kalau misalnya dari awal emang kebutuhan videonya untuk video potret,
Nah, itu bisa tuh dari awal syutingnya udah portrait. Jadi ada beberapa video juga yang aku produksi kondisinya itu portrait gitu. Jadi emang waktu ngedit tuh udah kondisi sequence-nya udah portrait gitu sih. Dan kalau misalnya ngedit video portrait, mungkin untuk bikin video portrait yang harus diperhatikan komposisi dan framingnya karena nggak biasa mungkin ya. Kita biasa syuting video landscape terus tiba-tiba syuting video portrait. Nah, itu agak agak lumayan buat ngejaga framing, buat ngejaga shot size-nya gitu sih. Oke, boleh dilanjut dulu, Oke, Mas? kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas ke lensa. Jadi dalam videografi juga lensa punya peranan yang cukup penting buat aku sendiri karena kan ketika kita syuting bikin sebuah konten kan tadi aku syutingnya ada wide, ada medium, ada close up. Nah, biasanya untuk kebutuhan itu lensanya beda-beda. Jadi untuk shoot establish kayak syuting wide itu biasanya aku pakai drone, kalau enggak pakai lensa wide. Nah, lensa wide. Nah, terus kalau misalnya untuk kebutuhan medium, untuk kebutuhan close up, yang lebih butuh detail dan lebih butuh dov atau lebih butuh bokeh, biasanya aku pakai lensa prime atau lensa fix. Jadi aku tuh pakai dua lensa. Yang pertama itu ada Lumix 7 ke 14 mili yang ini, yang sebelah kiri yang gede. Nah, yang di sebelahnya ini Lumix 42,5. Jadi aku pakai dua lensa ini biasanya untuk kebutuhan videografi. Jadi yang pertama ini Lumix ultra wide 7 ke 14 mili biasanya aku ngambil buat establish, buat ngeliatin kondisi interior sebuah bangunan biasanya. Nah, biasanya aku pakai lensa wide ini. Jadi ini sangat membantu sih buat aku sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang dihadapkan pada kondisi di mana kayak ruangannya sempit, kalau enggak ruangannya kecil. Nah, dengan lensa wide ini aku bisa lebih luasa buat dapetin view angle yang lebih luas. Tuh. Nah, next aku juga pakai lensa fix Lumix 42,5. Mungkin kalau misalnya kalian pakai kamera full frame itu secara setara sama 25 mili karena sensor yang aku pakai kan micro four third. Jadi ini biasanya lensa ini aku pakai buat ngambil shoot close up, shoot medium yang emang butuh bokeh atau butuh detail yang lebih gitu. Karena kalau misalnya shoot untuk close up, shoot untuk medium, biasanya kita tuh untuk isolate atau enggak untuk memisahkan objek utama kita sama background kita kan. Nah, jadi aku bisa pakai lensa ini karena yang pertama dia bukaannya lebar 1,7 cukup lebar dan kecil juga. Jadi aku kalau bisa bawa kemana-mana lebih enak. Nah, next kita bahas angle kamera. Jadi, dalam videografi itu kita bisa menyampaikan pesan tuh lewat banyak hal. Kalau misalnya lewat fotografi kan kita cuma lewat satu frame nih. Cuma lewat kayak dari satu frame yang kita ambil doang, satu gambar yang kita ambil. Tapi kalau misalnya lewat videografi, itu banyak banget pesan yang bisa kita sampaikan lewat shoot size, lewat kamera movement. Nah, kita bisa menyampaikan pesan juga lewat angle kamera. Jadi penggunaan angle kamera ini memberikan kesan dan pesan tertentu terhadap subjek yang kita ambil. Jadi yang kiri bawah itu low angle, jadi kameranya itu disimpan lebih rendah daripada subjek yang kita ambil. Nah, kalau yang di tengah itu high angle, jadi kameranya lebih tinggi dari objek yang kita ambil. Nah, yang terakhir itu eye level, jadi kameranya sejajar dengan objek yang kita ambil. Jadi tiap-tiap angle kameranya juga punya kesan dan pesannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngambil low angle nih, biasanya aku ngambil low angle tuh kalau misalnya aku ngambil subjek yang lagi berdiri di sebuah bangunan, misalnya kalau nggak di sebuah arsitektur yang bagus, yang biasanya aku pakai low angle, terus aku pakai kamera movementnya orbit buat ngeliatin gimana luasnya bangunan tersebut dibandingkan dengan si subjeknya. Nah, subjeknya juga bakal kelihatan lebih mendominasi, lebih kuat lah gitu kalau bisa kita pakai low angle. Nah, high angle biasanya aku pakai buat nge-establish sebuah lingkungan, misalnya kayak sebuah daerah, aku biasanya establish pakai drone. Kalau misalnya ada objek, kalau enggak ada orang misalnya lagi sedih, nah biasanya aku ngambilnya tuh dari high angle. Kenapa? Karena high angle tuh ngebuat objek kita ambil tuh lebih kecil, kayak lebih lemah lah istilahnya gitu. Nah, yang terakhir ada eye level. Jadi kalau misalnya eye level biasanya aku pakai buat ngasih efek di mana kita tuh seolah-olah lagi tatap-tatapan sama subjek yang kita ambil. Jadi biasanya untuk shoot interview, untuk shoot yang still, nah biasanya aku pakai eye level ini biar serasa ngobrol gitu kalau misalnya interview sama orang yang lagi nonton.
Nah, ini juga kita bakal bahas tentang creative transition. Jadi biasanya aku pakai beberapa transisi yang menggunakan teknik tertentu untuk membuat videonya itu lebih menarik. Jadi kan biasanya tuh aku lebih banyak bikin video traveling ya. Nah, biasanya aku pakai creative transition ini tuh untuk scene-scene yang temponya cepat, untuk adegan-adegan scene-nya cepat. Biasanya aku pakai transisi-transisi yang menarik supaya lebih nambah value dari video kita gitu. Orang juga jadi nggak bosan nontonnya. Ini ada beberapa transisi yang biasanya aku pakai. Nah, biasanya di sini aku pakai teknik masking biasanya buat video yang temponya cukup cepat. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat videonya di YouTube aku ada, di Instagram juga ada. Nah, di bagian-bagian tempo yang cepat biasanya aku pakai transisi-transisi yang entah itu masking, entah itu pakai seamless transition. Jadi itu untuk menambah value dan menambah video kita menjadi lebih menarik. Nah, mungkin ini yang terakhir juga dan yang cukup penting buat videografi adalah ketika kita ngomongin videografi, kita tuh bakal ngomongin tentang visual dan audio. Karena videografi itu adalah sebuah konten, adalah sebuah hal yang dibangun dari dua itu, audio dan visual. Nah, jadi kadang-kadang ketika kadang-kadang kita tuh terlalu fokusnya sama visualnya kan. Jadi kayak yang penting videonya bagus, keren gitu, tajam gambarnya, tapi akhirnya kita nggak memperhatikan sound desainnya. Jadi buat aku sendiri lebih enak nonton video yang kualitasnya nggak terlalu bagus tapi soundnya dapat gitu, soundnya bagus, soundnya jelas, daripada aku nonton video yang emang secara kualitas bagus tapi soundnya nggak jelas dan nggak kedengeran. Itu jadi malah jadi nggak, kita juga nontonnya jadi nggak nyaman. Jadi biasanya kalau aku dari sound design itu aku bagi ke beberapa. Jadi yang pertama itu aku biasanya pakai background musik. Pakai background musik ini musik yang bakal ngebawa mood video kita, apakah sedih, apakah senang, apakah emang uplifting, misalnya apakah video kayak itu inspiratif dan lain-lain. Nah, biasanya aku mainin moodnya itu di musik yang aku pilih. Yang selanjutnya ada sound effect. Sound effect. Jadi kalau misalnya di sebuah shoot nih terus ada burung-burung misalnya, nah biasanya aku masukin sound effect, saya burung merpati. Kalau nggak aku masukin sound burung gagak misalnya dan lain-lain. Nah, kalau ambience ini lebih ke suara-suara yang ada di sekitar situ. Kayak misalnya kalau misalnya di pantai, suara ombak, terus bisa suara angin, suara pohon yang ketiup angin, dan lain-lain. Itu untuk membangun suasana yang ada di dalam video kita. Nah, yang terakhir juga kita bisa menyampaikan pesan itu lewat VO atau lewat voice over dari video kita. Entah kita bisa masukin narasi, entah kita bisa masukin informasi apapun itu di voice over. Begitu sih materi yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin kita bisa langsung ke bahas sharing-sharing seputar pertanyaan. Gitu sih, Mas. Oke, thank you Mas Yudi. Ini kita mulai bacain pertanyaan dulu kali ya. Udah mulai banyak nih. Suaranya nggak kedengeran, sorry. Kedengeran ya? Oh, ada. Nah, tadi sampai tips and trick. Nah, nih ada pertanyaan dari Muhammad Faisal. Kang, kalau mau shot itu suka pakai storyboard nggak? Nah, jadi kalau misalnya aku itu tergantung kebutuhan. Jadi apakah si videonya, kalau misalnya aku buat video-video traveling, itu biasanya nggak pakai storyboard, tapi lebih ke shortlist. Jadi misalnya kan sebelum aku jalan-jalan itu biasanya aku riset dulu di tempat itu yang menarik apa nih. Yang biasanya aku shortlist, shot-shot apa aja yang kira-kira harus masuk nih di video ini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak bikin video buat iklan, gitu, kalau nggak kayak buat bikin video buat short movie, nah biasanya aku bikin storyboard tips gitu, buat ngegambarin shoot per shootnya biar vlog syutingnya efektif gitu. Karena kan misalnya kita syuting iklan, misalnya syuting short movie itu kan jelas nih dari adegan ke adegannya, dari shoot-shootnya ke jelas, jadi kita bisa bikin storyboard biar syuting kita lebih efektif. Nah, tapi kalau misalnya kayak syuting kita buat syuting video travel gitu-gitu, biasanya aku nggak pakai sih, karena aku menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana gitu. Dan tergantungnya juga sih estimasi waktunya. Kalau misalnya waktunya mepet, mendingan kalau saran aku pakai shortlist aja gitu, daripada kayak kita ribet-ribet buat storyboard. Tapi kalau misalnya emang jangka waktunya emang luas, terus kita lebih fleksibel juga, itu pakai storyboard lebih enak sih, karena kita
kita bakal tahu nih shoot dari shoot ke shootnya apa aja dan waktunya lebih efektif. Gitu sih kalau misalnya biasanya aku. Oke, next. Nah, dari Egi, kalau misalkan kita color grading tanpa merusak warna dan resolusi video itu gimana ya Kak tipsnya? Nah, jadi biasanya color grading yang sampai ngerusak warna dan resolusi itu biasanya sampai ada kotak-kotak, sampai videonya kotak-kotak, sampai color bending biasanya. Nah, itu tuh karena kita color gradingnya terlalu ekstrim, tapi kualitas video kitanya nggak mumpuni. Misalnya kita syuting di 8 bit nih. Nah, misalnya kita kadang-kadang ada kesalahan di sini. Kita lupa ngatur white balance misalnya nih. Kan white balance-nya terlalu kuning atau terlalu biru misalnya. Nah, terus kita syutingnya di 8 bit. Nah, terus waktu kita edit, kita mau balikin ke warna semula itu agak sulit. Karena apa? Karena ketika kita ngebalikin warna terlalu ekstrim, itu bakal nimbulin color bending di video kita. Jadi, kalau misalnya emang kita syuting di kualitas yang nggak terlalu bagus, misalnya kualitas 8 bit nih. Nah, yang pertama kita harus pastiin dulu si white balance-nya itu sesuai dengan warna yang kita pengen. Nah, terus kalau misalnya pas color grading, itu color gradingnya jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan sampai ngubah warna, misalnya dari biru terus kita birunya digelapin banget atau dicerahin banget. Nah, itu videonya bakal jadi pecah dan bakal nimbulin color bending gitu. Jadi kalau misalnya emang kita ngerekamnya di 8 bit ya kita salah satu konsekuensinya adalah kita nggak bisa terlalu ekstrim main warna gitu sih. Jadi tipsnya color gradingnya yang simpel-simpel aja, nggak usah terlalu ekstrim. Oke, next. Oh, ini ada nih nanya, tipsnya Bang, nyari back sound atau sound effect yang bagus buat konten komersial. Nah, kalau misalnya emang untuk komersial, lebih baik sih langganan. Jadi subscribe-nya di beberapa, kan ada beberapa nih website-website yang nyediain buat video-video, buat background video. Kayak misalnya, kalau aku seringnya di Artlist, terus ada juga kan Epidemic Sound, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya emang buat kebutuhan komersial, lebih enak sih pakai subscribe ke channel-channel kalau nggak website yang kayak gitu, karena itu bakal lebih aman buat copywriting-nya gitu. Kalau misalnya emang nggak apa ya, kalau misalnya emang belum bisa buat subscribe, paling ya cari-cari background yang gratis di YouTube atau nggak yang free copyright. Cuman biasanya kan kita nggak tahu nih kalau misalnya di YouTube kita ngambil awalnya free copyright, terus misalnya tiba-tiba akhirnya sama yang punya musiknya dilisensiin, kan kita nggak tahu akhirnya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya untuk kebutuhan yang komersial, aku sama teman-teman biasanya lebih prefer buat ke subscribe di website-website penyedia background atau sound effect. Itu lebih aman sih. Jadi kita nggak khawatir buat lisensinya bakal keganggu. Itu sih. Oke. Mas Sidik, aku boleh sedikit sebelum lanjut nih mau sampaikan ada informasi penting. Oke, iya. Ada satu informasi penting nih bagi teman-teman. Kebetulan Lumix Indonesia juga support Witacom. Kalau misalnya teman-teman mau ada pembelian untuk Lumix seri S5 khusus di blibli.com, itu kita ada kode promo Mas Sidik nih. Waduh, ini menarik nih. Kalau udah ada diskon-diskon gini, saya menarik nih. Diskonnya lucu nih. Diskon lucu nih. Nah, bagi teman-teman yang mau ada pembelian Lumix series S5, itu bisa langsung di blibli.com dengan masukkan kode promo WS Lumix Strip Set. Nah, boleh di-share mungkinnya di chat untuk detailnya. Yap, ini sudah di-share. Nah, teman-teman bisa share juga ke teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau beli Lumix series S5. S5 gitu. Dan tidak hanya itu juga berlaku, voucher ini berlaku untuk semua tipe lensa Lumix seri S gitu di beli di Witacom. Wah, menarik. Thank you so much Lumix. Jadi kalau misalnya kalian nih yang mau salah satu kamera hybrid dari Lumix juga seri full frame-nya, kalian bisa pakai seri S5 gitu. Karena kalau misalnya aku nggak pakai Micro Four Thirds pun, kalau misalnya aku pakai full frame-nya Lumix, mungkin aku bakal gantinya ke seri S5. Iya, ini udah gitu sih kawan-kawan. Ada testimoninya malah tadi ya. Nggak ada. Langsung teman-teman yang mau beli gas.
periode promonya itu dari hari ini sampai 30 September. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih sampai akhir bulan untuk menggunakan voucher promo ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita sampai mana pertanyaannya nih? Oke, nih. Mas, cara implementasikan sound design yang di editing itu gimana ya? Biar vibes videonya itu kerasa hidup gitu. Dan cari SFX sound yang baik itu gimana? Jadi kalau aku tuh, jadi dulu juga karena kan kalau misalnya kita belajar videografi kita nggak bisa belajar langsung ya, nggak mungkin kayak kita belajar sekaligus gitu dari mulai sound, dari mulai kita ngambil gambar. Itulah kenapa kalau misalnya kayak ada bikin film itu ada bagian-bagiannya, ada bagian bikin sound, ada bagian yang ngetek gambar. Nah tapi untuk kayak videografer yang emang solo nih, yang one man band. Nah, kalau aku sih ngelatihnya dulu, jadi kalau misalnya aku ke sebuah daerah nih, misalnya kayak aku ke kota, nih, ke jalan apa, nah terus aku mau ngambil video di situ, nah biasanya aku perhatiin dulu, kayak aku biasanya kayak diem terus ngedengerin di ambience di jalan, misalnya itu tuh di jalan tuh ada suara apa aja sih, ada suara apa aja yang bisa ngebangun suasana di tempat tersebut, misalnya kayak ada suara orang jalan, terus ada misalnya ada suara yang lagi nelpon, terus ada misalnya ada suara motor lewat, ada suara mobil lewat, terus ada suara, saya ada tiba-tiba ada suara kereta misalnya. Nah, suara-suara seperti itu yang nantinya waktu ngedit tuh bisa kita masukin biar bisa nambah suasana. Terus misalnya kalau misalnya ke pantai nih, biasanya aku suka diam dulu. Jadi kalau misalnya sebelum syuting tuh aku diam dulu kayak, oh di sini soundnya yang ketangkep sama telinga apa aja ya. Misalnya ada suara ombak, terus misalnya ada suara batu, ada suara burung camar, terus ada suara angin yang kena pohon. Nah, suara-suara itulah yang nantinya bisa ngebangun suasana waktu kita editing. Kalau enggak, kalian bisa waktu syuting nih, sebelum syuting tuh kalian rekam dulu si ambience di tempat tersebut kayak gimana. Nah, jadi ambience itu yang akhirnya bisa jadi referensi kalian. Kalau enggak, kalian bisa masukin juga jadi ambience di video kalian. Gitu sih biasanya kalau aku masukin sound effect. Jadi emang kayak basicnya dari yang aku dengar di tempat tersebut. Tuh. Kalau nggak misalnya kayak kalian pengen ngasih pesan tertentu, kalau nggak misalnya kayak kalian lagi syuting di jalan, terus kalian pengen ngasih pesan, kalau misalnya jalan itu tuh deket sama rel kereta api, nah kalian bisa masukin tuh sound kereta lewat, gitu-gitu. Gitu sih kalau pengalaman aku mah. Oke, thank you Mas Sidik. Mungkin pertanyaan sekarang ini kali ya, by raise hand kali ya. Nah, boleh. Boleh ya, biar nanya langsung nih. Berani dulu. Coba yang mau bertanya bisa raise hand, terus nanti diaktifin mikrofonnya. Nah, nih dari Linda nih. Ya silakan. Halo, Mas, mau tanya nih. Halo, iya. Kalau aku bikin resolusi itu kan di rekamannya 1920 kali 1080 80 ya. Berarti Ya. HD di bawah 4K. Itu biasanya aku pakai 8 bit gitu. Itu kalau bit aku kan baru pemula ya. Kalau kita pakai 8 bit pengaruh nggak di hasil videonya? Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya nih ya untuk kualitas upload di Instagram, di YouTube itu 8 bit sama 10 bit menurut aku nggak terlalu kelihatan banget bedanya. Mas, tapi ketika misalnya kita masuk ke ranah yang lebih profesional, lebih serius, kayak misalnya waktu coloring, kalau misalnya kayak kita syuting buat film, mau buat iklan, kalau nggak buat sesuatu yang lebih serius gitu ya. Nah, itu kerasa buat editor gitu. Ngedit 10 bit dan 8 bit. Tapi kalau misalnya kayak untuk video yang casual, yang video yang diupload di sosial media buat YouTube, yang cuman sekedar misalnya bikin video review, kalau nggak bikin video wedding dan lain-lain, itu menurut aku masih cukup sih video 8 bit. Jadi kayak 8 bit dan 10 bit itu sebenarnya karena emang aku seringnya pakai bikin video 10 bit dan kebetulan karena kamera aku juga bisa mendukung 10 bit pakai Lumix G5. Nah, jadi seringnya aku pakai 10 bit. Nah, tapi emang penyimpanannya jadi sangat besar sih. Jadi kayak satu shoot video doang 10 detik itu bisa 400 MB, 500 MB sekitar segituan. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan yang casual, yang lebih santai, yang nggak butuh editing yang terlalu ekstrim, itu 8 bit udah cukup banget sih.
gitu sih. Oh, Jadi kadang-kadang kalau untuk pemula malah nggak kelihatan nih bedanya mana 8 bit mana 10 bit. Karena saya juga dulu waktu pertama kali belajar video juga nggak bisa ngebedain mana 8 bit mana 10 bit. Tapi ketika udah cukup lama belajar, terus udah nyobain sendiri gimana rasanya ngedit 8 bit dan 10 bit, nah baru kerasa bedanya gitu sih. terus sama aku mau tanya satu lagi. Yap. Kenapa ya? Aku kan sudah resolusi untuk di upload di IG itu sudah aku turunin dari yang tadi 1920 ya. Itu kenapa pas aku upload ke IG dia gambarnya pecah gitu. Nah, aku lihat di HP ku pecah gitu ya. Terus aku utak-atik lagi, aku turunin lagi, kok masih pecah, tapi di HP anakku nggak pecah. Itu pengaruh dari apa ya? Nah, jadi kalau misalnya untuk ngupload ke sosial media, kita tuh harus tahu dulu eh, resolusi yang pas untuk sosial media tersebut. Jadi kalau misalnya Instagram tuh biasanya dia mendukung resolusi 1:1, kalau enggak 4:5. Jadi biasanya kalau saya tuh upload di Instagram, biasanya video resolusi 1080 kali 1080, kalau enggak 1350 kali 1080 itu buat potretnya. Nah, kalau misalnya problemnya adalah misalnya kayak kita upload video nih, tapi di HP kita ternyata gambarnya nggak terlalu bagus. Nah, di HP teman kita ternyata lebih bagus gambarnya. Nah, itu ada beberapa penyebab. Jadi yang pertama bisa karena emang device kita kan kalau misalnya kita ngomongin aplikasi itu ngomongin software, ngomongin operating system. Apalagi kalau misalnya kita bakal lihat bedanya nih ketika ada orang yang pakai Instagram pakai eh, iOS dan pakai Android. Nah, kebanyakan orang yang pakai iOS gambarnya lebih tajam karena emang secara sistem, secara software dia lebih mendukung dan lebih stabil gitu. Jadi kalau misalnya emang di HP orang lain lebih tajam, gambarnya lebih bagus, mungkin ada yang problemnya adalah yang pertama bisa di sinyal juga. Karena saya beberapa kali ngalamin kalau punya sinyalnya emang kurang bagus, video yang ditampilin juga nggak terlalu tajam. Nah, yang kedua emang supporting dari si softwarenya gitu. Karena ada beberapa kondisi di mana HP-nya emang nggak terlalu support gitu. Karena kalau saya juga kadang-kadang kalau misalnya main Instagram pakai Android, itu kadang-kadang juga kayak kadang-kadang nge-crash. Kalau nggak kadang-kadang suka nge-lag sendiri, kadang-kadang kayak nggak bisa buka video orang lain gitu sih. Oh, oke oke. Kalau boleh tahu, Jadi kalau misalnya, Mas sendiri yep, ke IG upload di resolusi berapa ya? saya tadi udah nyebutin, jadi kalau saya di Instagram itu saya uploadnya kalau video tuh sama sih potongan video itu di aspek rasio 1:1 sama 4:5. Kalau pixelnya 1080 kali 1080, kalau enggak 1350 kali 1080, 1350 kali 1080 itu untuk portrait gitu. Tapi Oke. kalau misalnya untuk video kayak misalnya Insta Story, kalau enggak untuk IGTV itu bisa eh, lebih vertikal kayak misalnya 1080 kali 1920. Jadi yang Full HD tapi di rotate jadi vertikal gitu sih. Ya udah, terima kasih. Oke, semoga menjawab. Ini ada lagi Mas yang raise hand nih. Mau tanya Kak. Di visual boleh on cam Mas. Ya, Yang halo, mana dulu tadi Mas. Mas? Hah? Ya, Boleh Mas. tanya Kak? Oke, boleh. Oh iya boleh. Gimana? Egi ya? Egi. Iya gimana? Begini Kak, selain Adobe Premiere yang apa sih aplikasi edit yang gratis tapi ya yang sama gitu, sama kayak Adobe Premiere lah, tidak kalah gitu. Selain Oh Premiere jadi, apa gitu. Terima kasih. Oke. Jadi untuk alternatif kan kadang-kadang kalau misalnya kita pakai Adobe itu software berbayar kan, jadi kita harus kita harus subscribe tiap bulannya. Nah kalau misalnya emang cari alternatif buat editing video yang gratis itu biasanya kalau aku pakai DaVinci Resolve biasanya. Nah itu salah satu software yang gratis tuh dan itu juga fitur-fiturnya nggak kalah dari Adobe Premiere. Jadi kalau misalnya mau pakai software yang lebih santai, lebih budgetnya lebih ramah, itu coba pakai DaVinci Resolve gitu. Karena banyak juga orang-orang yang pakai DaVinci Resolve ini buat alternatif ketika mereka nggak pakai Premiere. Aku juga pakai DaVinci Resolve kebetulan.
Oh iya, siap Pak. Makasih. Oke, bisa dicek ada Ya website Kak. kok. Cek aja DaVinci Resolve. Oke, ini ada lagi nih dari Wisnu Pradana mungkin. Halo Mas Sidik. Halo Mas. Ya, saya mau nanya nih Mas. Saya kan juga user Lumix ya. Nah di Lumix itu kan settingannya ada MP4 sama FVC HD. Waktu itu saya lagi hunting tuh Mas, ngerekam pakai MP4. Ketemu sama orang ya kan, katanya kalau ngerekam enakan pakai FVC HD. Nah saya mau nanya Mas Sidik, kalau ngerekam tuh pakai FVC HD atau MP4 gitu? Bisa pakai Lumix G7 atau G85 ya? Atau pakai apa? 85. G85 ya? Nah, kebetulan dulu juga aku sempat pakai Lumix G85. Jadi kalau sekarang kan aku pakai Lumix G5. Nah, kalau sekarang aku pakainya Move kualitasnya. Cuman kalau dulu emang aku tuh kalau misalnya emang buat edit-edit yang cukup, jadi kayak ada waktu nih buat ngedit, terus juga laptopnya mendukung, biasanya aku pakai FVC gitu. Cuman kalau misalnya emang yang butuh butuh yang ringan-ringan, yang santai-santai, MP4 juga udah cukup sih sebenarnya. Gitu. Lebih Jadi raw gitu biasanya ya kayaknya ya? kalau apa? Lebih kayak kalau foto kayak raw gitu ya FVC HD ya? Iya, jadi kalau misalnya MP4 dia lebih ringan kalau misalnya buat edit. Jadi biasanya kalau dulu tuh aku malah seringnya lebih ke MP4 karena menurut aku udah cukup waktu pakai Lumix G85. Jadi waktu dulu emang pakai FSD mungkin karena emang formatnya kurang kurang familiar di laptop dan lain-lain. Jadi waktu itu cukup berat waktu itu ngeditnya. Jadi waktu itu lebih seringnya pakai MP4 gitu sih. Cuman kalau aku dulu waktu pakai Lumix G85 nggak terlalu ngelihat perbedaan yang gede banget sih ketika pakai MP4 dan FSD gitu. Dan waktu dulu ngeditnya belum, maksudnya belum kirimnya belum se, mendukung sekarang. Jadi kalau dulu gara-gara emang si alat buat ngeditnya nggak terlalu mendukung, jadi waktu dulu syutingnya kebanyakan di MP4 gitu sih. Siap-siap, makasih Mas Sidik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo Kak, Yap, izin nanya Kak. siapa ini? Bentar, tidak muncul. Adit. Aditya. Oke. Oh, oke. Gimana? Kalau Abang sendiri biasanya nyari sound effect sama background biasanya di website mana ya? Nah, kalau saya buat ngedit background tuh kalau buat komersial itu Teman-teman semua. Ada di Artlist namanya Artlist. Nah, kalau misalnya emang nyari-nyari yang sound effect buat bikin konten yang gratis itu di ini aja di YouTube Audio Library. Karena kan di YouTube Audio Library dia udah free copyright kan buat diupload di YouTube. Jadi kalau misalnya emang mau nyari yang gratis yang free copyright di YouTube Audio Library aja langsung karena itu pasti gratis dan no copyright. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan komersil nih kayak misalnya dapat project iklan, kalau nggak dapat project buat perusahaan gitu. Nah, kalau aku biasanya ngambilnya di Artlist gitu. Apa Jadi itu namanya lebih Kak? aman ya. Artlist. Cari aja di Google ada Artlist. Itu lebih aman buat komersil karena dapat lisensinya juga. Oke, siap, makasih Kak. Halo Mas, Oke. halo, sore. Halo ya. Sore. Sore Sore Mas. Mas. Ya Mas, aku mau nanya nih Mas. Gimana? Dengar nggak? Kedengeran. Gimana caranya menentukan exposure yang tepat supaya ketika di editing itu enak Mas. Ketika syuting itu supaya nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Jadi supaya waktu di editing itu loh Mas, biar enak gitu loh. Ketika kita mau digelapin bisa, terus atau misal diterangin juga bisa gitu Mas. Oke. Nah, jadi biasanya kalau aku tuh aku pakai kalau profile, pakai flat profile, pakai vlog biasa kalau syuting. Nah, biasanya jadi kalau misalnya nentuin exposure tuh ada dua teknik sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan dulu. Jadi yang pertama tuh ada namanya teknik ada di histogram ya, ada namanya ATTR. Jadi ATTR itu adalah expose to the right. Jadi kalau misalnya kalian lihat di histogram tuh histogramnya dia mepet ke kanan. Nah, itu tuh ketika kita pakai ATTR itu tuh dia bakal ngasih gambar yang lebih terang.
tapi detail di bagian highlight dia masih dapat. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai teknik satunya lagi, ada tuh histogramnya bakal geser ke kiri, namanya ETTL atau expose to the left. Jadi mungkin kalau misalnya ini agak pembahasannya agak ribet sih, karena kalau misalnya kayak selewat-selewat ini doang. Jadi mungkin bisa ditulis nih, kayak ada namanya teknik ETTR, ada ETTL. Nah, itu ketika kita baca histogram, kita bisa pakai ETTL misalnya. Nah, itu expose to the left. Jadi gambarnya bakal lebih gelap buat ngambil detail di bagian highlight, tapi detail di bagian shadow juga masih bisa diangkat ntar waktu ngedit. Nah, terus kalau misalnya emang biasanya sih kalau aku tuh pakainya ETTR, jadi histogramnya mepet ke agak kanan. Jadi ketika kita pakai flat profile, aku biasanya pakai yang teknik ETTR biar apa? Biar si gambarnya mungkin bakal lebih terang sedikit, tapi yang pertama detailnya lebih dapat dan di bagian shadow-nya nggak ada noise-nya masih bisa kebantu gitu. Jadi kalau misalnya emang gimana caranya biar kita bisa ngebiasain diri supaya tahu nih, ini exposure-nya tepat buat kita atau enggak. Nah, kalau aku dulu banyakin explore sih. Jadi kayak misalnya aku cobain dulu nih. Yang pertama aku cobain ngambil videonya ke gelap, terus aku nyobain videonya ke terang. Nah, waktu ngedit kira-kira aku bakal fleksibel sama yang mana, bakal lebih nyaman sama yang mana. Dan harus juga tahu sih kemampuan kamera kita. Jadi ketika misalnya kemampuan kamera kita itu nggak bisa syutingnya nggak bisa low light misalnya. Nah, kita harus tahu dulu exposure yang pas saat low light itu kayak gimana, kan pasti tiap kamera beda-beda. Jadi kalau bisa buat aku tuh by pengalaman sih gimana cara tentuin exposure yang pas ya. Cuman kalau patokan aku adalah aku bisa pakai histogram. Jadi ngelihat kalau misalnya pakai teknik ETTR, jadi expose to the right. Jadi sih histogram itu bakal agak mentok ke kanan tapi nggak sampai mentok gitu sih. Oke Mas, terima kasih Mas. Terus aku mau nanya lagi Mas. Yep. Kalau Mas Sidik ini ngerekod videonya itu pakai AWB atau pakai Kelvin Mas? Nah, kalau saya biasanya pakai Kelvin. Jadi kalau enggak biasanya saya pakai ditentuin di satu white balance. Saya kalau misalnya pakai AWB, jadi ini salah satu tips buat kalian mungkin ya yang mau mulai videografi, jangan syuting pakai AWB. Kenapa? Karena ketika kita pindah kondisi itu si white balance-nya bakal ganti. Jadi misalnya kita di syuting di sebuah ruangan nih, terus kita ngarahin gambarnya ke outdoor. Nah, terus waktu kita pakai kamera movement pen left misalnya, terus kayak kita masukin ke indoor, itu warnanya bakal ganti biasanya kalau misalnya pakai AWB atau auto white balance. Nah, biasanya kalau misalnya syuting outdoor, biasanya saya nentuinnya di pakainya yang daylight, white balance yang daylight. Kalau enggak di set Kelvinnya ke sekitar 5.500, 5.600 lah. Gitu. Nah, kalau misalnya syuting di dalam ruangan yang emang warna lampunya kuning, nah itu baru lagi diturunin lagi tuh Kelvinnya sekitar 4.000-an. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, Ya. sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke, Kak, mau nanya lagi satu kali lagi aja, weh. Ya, gimana? Orang Bandung fix. Ini Kak, nanyanya maaf agak ribet ya. Halo Kak. Halo, iya gimana? Iya, jadi gini buat page Instagram kan, kalau Mas Sidik biasanya pakai 180 banding 180 ya. Nah, kan kalau yang nggak pakai resolusi itu biasanya yang 1920 banding 180. Kalau Mas Sidik biasanya kan kalau diedit di save dulu terus ke 1080 apa gimana? Buat ngerti. Jadi kalau misalnya aku di Instagram tuh, misalnya upload videonya pengen tetap 1080 kali 1080, pengen 1980 tetap 1080 misalnya, pengen tetap Full HD misalnya, tapi si uploadnya biar sesuai sama frame Instagram, misalnya 1:1. Nah, biasanya kalau aku tuh misalnya nih aku edit dulu nih sequence-nya Full HD 1920 kali 1080. Nah, terus aku bikin sequence lagi yang 1080. Nah, ntar si videonya dimasukin ke sequence 1080 itu, 1080 ke 1080. Jadi, terus ntar atas bawahnya tinggal dikasih warna putih, background warna putih, gitu. Baru di-upload di Instagram, biasanya kayak gitu. Terus depannya kasih cover. Nah, kalau upload video di Instagram kayak gitu biasanya.
Jadi nggak di-save dulu terus dimasukin ke sekuen yang baru. Ya di-save dulu. Jadi ngedit di-save dulu nih. Ya. Di-save dulu. Jadi ngedit dulu yang 16:9-nya edit dulu. Nah, Ya. udah gitu bikin sequence baru 1:1. Nah, ntar yang hasil diedit tuh dimasukin ke situ kalau aku biasanya kayak gitu. Oke, siap Kak. Satu kali lagi Kak. Satu pertanyaan lagi Kak. Iya. Kalau untuk foto tuh kan biasanya Mas Sidik tonnya warna black itu ya, green black. Nah, kalau untuk muka biar tetap sama gimana tuh Kak caranya? Kalau misalnya pengen ngeseleksi itu ada namanya seleksi selektif. Jadi kalau misalnya di Lightroom tuh bisa pakai selektif. Kalau enggak bisa di Photoshop juga bisa. Cuman kalau misalnya pakai Lightroom di selektif aja di bagian mukanya. Gitu. Pakai yang Brush Tool. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Oke. Ya, ada lagi nih, Mas Ahmad Aska. Halo Kak. Oh, gimana? Nah, saya mau bertanya Kak, kalau kita kan udah buat shortlist. Nah, dari shortlist ini, kalau biar jadi sebuah cerita yang menarik itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi sebenarnya kebaliknya itu adalah kita nentuin dulu ceritanya, baru nentuin shortlist. Jadi bukan kita bikin shortlist baru bikin cerita. Jadi ketika kita bikin video itu ada 3 tahap kan, ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Nah, kita nentuin shortlist sama cerita itu ada di tahap praproduksi. Jadi sebelum sampai ke shortlist, kita itu harus tentuin dulu kita mau ngangkat ceritanya apa, adegannya, si ceritanya kayak gimana, terus endingnya kayak gimana, awalnya, openingnya kayak gimana, isinya kayak gimana, endingnya kayak gimana. Nah, ketika keseluruhan ceritanya kita udah dapet, kayak misalnya ceritanya ada orang lagi jalan-jalan di Bandung misalnya, terus dia sambil naik motor nikmatin kota dari pagi sampai sore misalnya. Nah, ketika kita udah dapet ide cerita itu, nah baru kita nentuin ke shortlist-nya. Jadi misalnya shortlist-nya pertama dia siap-siap di rumah misalnya, kita tulis. Terus yang kedua shootnya medium, terus dia lagi ngambil helm, terus kayak shootnya close up, dia lagi pakai helm. Nah, jadi kayak kita nentuin ceritanya dulu baru shortlist-nya dulu gitu. Ya, makasih Kak. Oke. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai kita nentuin dulu mikirin kayak ini visualnya kayak gimana, tapi baru dijadiin cerita. Nah, itu kebalik. Jadi yang pertama kita harus nentuin ceritanya dulu kayak gimana, baru kita nentuin shortlist-nya apa aja. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke Kak, ini last terakhir Kak. Oke, Mas Adit. Kak, kan video yang tadi yang lagi di mana itu teh? Yang asalnya potret terus jadi landscape gitu gimana Kak? Caranya? Oh, itu tuh jadi pertamanya bikin sequence-nya potret dulu nih 1080 kali 1920. Nah, terus videonya landscape, terus di scale sampai si videonya jadi potret. Nah, udah gitu ntar tinggal dibikin ini aja, tinggal dikasih dikasih keyframe, terus sambil di rotate dijadiin landscape sambil di zoom out di landscape. Jadi ntar videonya awalnya potret gini, terus kayak ntar muter jadi landscape. Tapi pas tag video itunya? Pas tag videonya itu landscape. Oh, landscape. Jadi potret gitu Kak. Tapi waktu ngedit di zoom tuh sampai jadi potret gitu. Cuman kalau misalnya mau kayak gitu lebih enak syutingnya 4K. Jadi ntar waktu di zoom sampai potret itu nggak pecah hasilnya. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Oke, mantap. Oke. Nah, aku mau ingetin lagi nih, Mas Sidik. Mau inget lagi buat teman-teman bahwa kita Lumix dan Metakom ada promo menarik lewat blibli.com, bisa dibaca detailnya di chat. Kita sudah share di sini. Nah, so far ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Mas Sidik masih aman kan ya? Saya boleh tanya? Aman, santai. Aman. Oh, ini ada nih. Nah, harusnya yang nanya open cam gini biar Iya. Aku mau tanya. Iya, gimana? Sebenarnya aku tuh udah sedikit-sedikit ke bidang profesional videografer gitu ya.
Nah, cuma tuh Hmm. kadang ada beberapa klien yang dia itu sudah menentukan naskah, lalu shortlist itu di kita. Nah, terus waktu editing tuh naskah tuh kadang tiba-tiba berubah dari mereka. Nah, pernah nggak sih si Sidik sendiri mengalami hal itu gitu? Terus habis itu biasanya kalau editing itu lebih dulu ngedit footage-nya atau rekam VO-nya dulu? Oke, oke, oke. Nah, jadi ini juga pengalaman aku dulu sih. Jadi dulu tuh waktu aku pertama kali belajar belajar video itu kan pasti ada beberapa klien yang nawarin tuh kayak, Dik mau bikin ini enggak, gini-gini. Tapi dulu gara-gara aku waktu belajar, jadi kayak, "Ya udah ambil-ambil aja kan, project-project ambil." Cuman nggak taunya aku adalah kadang-kadang dari awal tuh sebenarnya kita harus nentuin kesepakatannya kayak gimana dulu. Jadi kalau dulu tuh aku ya udah asal ambil project, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak ini klien bilang gini diturutin, klien bilang gitu, akhirnya jadi capek sendiri. Akhirnya udah pengalaman akhirnya sadarlah dan belajar dari teman-teman yang udah profesional juga kalau misalnya emang kerjasama tuh kita harus tentuin dulu kesepakatan di awalnya kayak gimana. Jadi misalnya ketika kita syuting video nih. Nah, ketika idenya udah sepakat, ya itu udah nggak bisa dirubah lagi gitu. Nah, ketika idenya berubah, otomatis kan semuanya berubah nih. Dari mulai produksinya, alat yang kita pakai tuh berubah gitu, menyesuaikan dengan kondisi ceritanya kayak gimana. Nah, itu otomatis budgetingnya juga berubah. Jadi, kalau misalnya aku sekarang tuh mungkin kalau misalnya ada project, sepakatin dulu sama klien di awal. Kalau bisa ada MOU atau nggak kesepakatan. Kayak misalnya dari awal tuh kita konsepnya kayak gimana, mau dibikin kayak gimana. Nah, kalau misalnya emang semuanya udah sepakat, nah itu udah nggak ada yang bisa diubah lagi karena itu udah bagian dari kesepakatan. Jadi kalau misalnya pengalaman aku nih, aku juga belum terlalu banyak ngerjain video untuk klien yang banyak gitu. Cuman kalau sepengalaman aku sekarang kayak gitu, jadi dari awal udah disepakatin dulu ini terms and condition-nya kayak gimana nih. Kalau misalnya si konsepnya berubah atau ada yang berubah, nah itu kesepakatannya kayak gimana. Terus misalnya revisinya disepakati dari awal berapa kali gitu-gitu sih. Terus timeline-nya juga disepakati dulu di awal. Jadi akhirnya nggak pusing gitu. Karena kalau misalnya dari awal kita nggak disepakatin, akhirnya kayak banyak kejadian yang kayak revisinya malah jadi banyak. Terus kayak malah jadi konsepnya berubah. Terus waktu syuting malah jadi nggak sesuai sama konsep yang awalnya ditentuin. Gitu sih kalau sepengalaman aku. Terus yang kedua tadi apa sih? Aku lupa. Edit video Yang dulu kedua. atau rekam Oh. VO-nya dulu? Nah, jadi kalau misalnya emang untuk video-video, kemarin tuh aku bikin video buat Telkom University, itu buat wisuda. Nah, itu jadi setelah aku nentuin ceritanya, kan VO tuh sebenarnya jadi kalau misalnya kita bikin video tuh ada VO-nya, VO tuh kan jadi salah satu media buat kita nyampain pesan utamanya di voice over biasanya. Nah, jadi biasanya aku udah nentuin dari mulai praproduksi. Jadi waktu nentuin cerita, waktu nentuin shortlist itu aku udah bikin voice over. Kayak misalnya dalam jangka waktu 1 menit sampai 1,5 menit. Nah, aku bikin voice over. Nah, voice over itulah yang nantinya akan menceritakan video yang ada di dalamnya. Gitu. Cuman kalau misalnya buat yang casual kayak misalnya video-video jalan-jalan, terus kayak misalnya video-video yang butuh voice over di akhir juga kadang-kadang aku di akhir. Jadi misalnya aku jalan-jalan dulu nih traveling. Nah, terus di akhir aku baru nentuin voice overnya kayak gimana. Jadi tergantung kondisi dan goals apa yang pengen kita capai di video tersebut. Gitu sih, menyesuaikan sih intinya. Itu Mbak Mau tanya lagi? Zainatul ya. Mau bertanya lagi boleh? Ya, silakan Mas Egi. Boleh. Sekali lagi ya Kak, Mas Egi. nyambung dari pertanyaan tadi kan, kalau misalkan kita lagi akad nih kan, nggak bisa voice over kan, nggak bisa voice over. Nah terus misalkan pas momen akad nih, ada suara lain nih, ada orang yang ngobrol atau gimana, itu cara ngilangin orang yang ngobrol itunya gimana? Apa bisa nggak gitu dihilangin lagi atau gimana gitu pakai aplikasi lain? Terima kasih. Jadi kalau berarti ini sering bikin video wedding ya? Berarti videographer wedding ya? Sering. Iya. Nah, jadi emang wedding tuh salah satu tantangan bikin video wedding adalah momennya nggak bisa diulang. Jadi kayak kalau misalnya
Iya, jadi kalau misalnya secara visual tuh kemarin tuh terakhir tuh ini pengalaman aku adalah kemarin waktu syuting kan lagi pandemi gini, kalau wedding tuh biasanya di rumah ya, kayak intimate wedding gitu ceritanya. Iya. Nah, dari awal tuh udah dibilangin nih sama keluarga. Nanti waktu prosesi yang penting itu ada plottingan tempat buat videografer nih. Jadi nggak boleh ada orang yang di situ, takut ngalangin. Nah, terus waktu syuting pas akad, tiba-tiba waktu lagi akad, tiba-tiba ada tuh ibu-ibu nyelonong ke depan kamera sambil ngomong bla 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 bla. Untungnya gambarnya masih bisa diselamatin. Nah, cuman kan audionya jadi nggak dapet nih, audionya jadi nggak dapet. Nah, jadi ada beberapa cara nih kalau misalnya mau dapat audio yang jernih di wedding. Yang pertama tuh pakai sound eksternal, pakai recorder eksternal, kan bisa pakai Zoom gitu, jadi langsung nyolok ke mixernya. Nah, yang kedua pakai apa namanya si mikrofon yang ada di kamera. Nah, tapi itu harus agak dekat ke orang yang ngomongnya. Nah, tapi gimana kalau misalnya emang waktu lagi akad itu udah nggak bisa selamatin suaranya. Nah, cuman kalau lagi akad tuh aku pernah jadi aku tag ulang si pengantinnya ngomong akadnya. Jadi waktu habis akad, waktu di akhir, nah aku ngerekam suaranya ulang. Jadi saya terima nikahnya, itu aku ulang lagi ngambil videonya, jadi ngambil suaranya doang di akhir gitu karena suaranya nggak keambil waktu di akadnya gitu sih kalau aku. Cuman ya akhirnya yang harus dikorbanin adalah si videonya nggak akan terlalu sinkron sama audionya ketika akad gitu. Nah, itu bisa diakalin sama sudut yang detail, sudut yang nggak ngeliatin mulut waktu ngobrolnya gitu sih. Tapi kalau misalnya emang soalnya kalau misalnya udah audio terus audionya bocor atau banyak noise ketika akad, misalnya ketika kita ngerekam suara, itu agak sulit sih kalau misalnya mau dihilangin karena jujur kalau misalnya aku belum terlalu expert di bidang video dan belum jago juga kalau misalnya ngolah-ngolah audio. Nah, jadi kayak buat aku sendiri itu agak sulit sih gitu. Jadi buat aku cara ngatasinnya yang pertama take ulang suaranya doang atau enggak pakai sound recorder yang eksternal biar suaranya lebih jelas. Begitu sih, Egi. Ya, cukup ya Mas Egi. Nah, ini ada yang nanya nih Mas Sidik di kolom chat. Bukan nanya sih. Kak Sidik, kasih pesan dong buat pemula soal videografi. Salam motivasi nih buat pemula. Coba Mas, silahkan. Sebenarnya buat pemula tuh nggak butuh motivasi sebenarnya. Butuhnya adalah tekad. Harus banyak coba. Kadang-kadang gini, kayak dikasih kan kebanyakan mungkin orang-orang beda-beda ya, tapi banyak orang juga yang dikasih motivasi, tapi akhirnya nggak ada geraknya sama sekali. Jadi kayak daripada mungkin cari motivasi dari orang lain, mendingan langsung coba aja terjun gitu, karena sekarang udah banyak banget. Cuman kalau misalnya apa ya, mungkin salah satu pesan mungkin ya, bukan motivasi sih ini, karena pesan aja mungkin ya buat orang-orang yang baru belajar videografi adalah jangan, kalau misalnya kita baru mulai, kita harus tahu dulu kalau misalnya kita masih berproses. Jadi kadang-kadang kita tuh baru mulai nih, tapi kayak kita udah ngasih referensi, kita udah nyimpan standar dan ngasih referensi itu yang udah tinggi banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita sendiri tuh kalau misalnya kita nggak nyampe si standar itu, kalau nggak nyampe referensi itu, jadi akhirnya kayak malas sendiri, capek sendiri akhirnya. Jadi kita kalau misalnya kita mulai, kita tuh harus sadar dulu kalau misalnya kita masih berproses. Nah, yang namanya berproses kan nggak akan mungkin langsung bagus, nggak akan mungkin langsung keren gitu, nggak akan mungkin langsung perfect. Nah, jadi dengan kita tahu kalau misalnya kita masih berproses, akhirnya kita tahu kalau misalnya hasilnya kurang maksimal, berarti bukan artinya kita harus berhenti, tapi akhirnya kita harus belajar lagi lebih jauh dan jauh gitu. Nah, thank you. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir kali ya untuk menutup sesi ini nih. Boleh. Ya, masih di pertanyaan terakhir, the last question, teman-teman. Dia mau nanya? Siapa tahu ada yang nanya di Instagram tapi belum sempat kebales kan. Soalnya kalau ada yang nanya di DM Instagram ya jujur kayak banyak banget, terus kayak mau balesin tuh jadi kayak wah agak makan waktu juga. Jadi biasanya kalau misalnya ada pertanyaan yang general terus ada pertanyaan yang kayak bisa dibahas, so aku baru bahas di Instastory biasanya gitu. Oke. Nah, tadi juga ada teman-teman yang tanya nih. Ini Mas Ahmad. Halo? Ya? Mas Ahmad ya. Mau tanya. Oke. Halo Bang Sidik. Halo, gimana? Ya.
Ini yang mau saya tanya gini, kita ngambil tag dari luar, terus masuk ke dalam ruangan, itu kan ada perubahan, Ya, perubahan exposure. ya kan, exposure. Itu ngakalinya gimana ya biar tetap bagus gitu. Dan juga kita mengambil misalnya tetap apa namanya, tetap bokeh lah. Jadi kita F-nya kita memang rendah, kita mengambil bokeh orang gitu kan dari luar, terus masuk ke dalam kan perubahan exposure. Itu ngakalinya gimana biar bagus ya? Nah, kalau misalnya kita berarti ada perubahan exposure nih, dari misalnya dari outdoor ke indoor. Berarti yang pertama yang nggak bisa kita rubah adalah si aperturnya, karena kita mau nyari bokeh kan. Iya. Berarti si aperturnya yang harus tetap konstan itu. Berarti yang bisa kita rubah adalah biasanya sih kalau saya tuh mainnya di ISO. Jadi biasanya saya pakainya mode auto, terus saya pakainya mode manual, terus si shutter speed sama si aperturnya saya biarin konstan. Nah, yang aperturnya si ISO-nya yang di autoin. Jadi kalau misalnya si dari luar nih, dan biasanya tuh ada beberapa cara. Yang pertama bisa emang kayak gitu, bisa pakai si exposure si ISO-nya di auto. Jadi ketika di luar dia menyesuaikan, nah waktu masuk dia bisa ganti ISO-nya menjadi yang lebih terang. Nah, atau enggak yang kedua bisa pakai si ND filter. Jadi ND filternya diputar. Nah, jadi waktu misalnya kita syuting di luar nih, nah kan bisa pakai ND filter tuh. Biar kan kalau misalnya kita bokeh, kita nyari bokeh, kita nyari gambar yang bokeh kan otomatis F-nya turun banget tuh. F1,8, F1,4 itu kan pasti di luar terang banget. Nah, biar kita dapat motion blur, kita bisa pakai ND filter. Jadi ketika di luar ND filternya kita putar ke yang gelap, nah ketika kita masuk ke indoor, kita pelan-pelan buka si ND filternya jadi lebih terang gitu sih. Itu lebih aman sih. Karena kalau misalnya kita main ISO di awal, itu bakal ada perubahan di kualitasnya. Karena kalau misalnya di outdoor nih, kita pakai ISO yang rendah, tiba-tiba ketika kita masuk, kita pakai ISO-nya naik jadi lebih tinggi kan, biasanya timbul noise. Nah, itu bakal ada perubahan kualitas video. Jadi kalau saran saya sih pakainya ND filter yang diputar. Gitu sih. Pakai ND filter ya. Iya, jadi ISO-nya tetap aman, si shutter speed-nya tetap aman, si bokehnya juga masih tetap dapat. Nah, mungkin PR-nya adalah kita harus pakai follow focus, kalau enggak apapun yang bisa buat muter sih di filternya. Ya, makasih Mas Sidik ya. Gitu sih Mas, ya. Kalau saya pengalaman aku ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman lebih solutif, mungkin bisa di-share juga. Oke, makasih Mas Sidik. Oke, terima kasih Mas. Oke, thank you. Oh iya, Mas Sidik tadi ada yang nanya, recordan ini nanti di-share kemana? Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan workshopnya atau mau rekapan recorder workshopnya, nanti boleh ditungguin aja di sosial media Witakom. Mungkin kita akan upload di YouTube-nya Witakom, nanti ditungguin aja. Di situ kan nanti ada materi-materinya tuh, bisa ditonton ulang di sana. Oke, ada tambahan dari teman-teman Lumix? Ada tambahan Mas Uki? Nggak ada ya? Mas Sidik, terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih juga untuk Witakom dan untuk Lumix. Ini sorry kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya kayak gimana. Soalnya kemarin kebetulan tuh 4 hari yang lalu tuh baru dapat jadwal vaksin yang pertama. Nggak baca dulu tuh efek sampingnya gimana. Nah, tiba-tiba vaksin, terus habis vaksin tuh masih kerja tuh. Pas malamnya tiba-tiba langsung demam. Wah, itu udah kacau sih. Demam, pusing. Wah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. 2 hari tuh, makanya 2 hari. Kemarin tuh 2 hari sempat tuh sebelum workshop ini. Makanya sekarang mungkin belum terlalu fit. Jadi sorry kalau misalnya kurang, ada penyampaian yang kurang atau kayak gimana. Karena baru kemarin